wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Guru. Ya. Baik. Sekarang apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Syukran nak masuk Alhamdulillah guru. ya. Siapa Pak? Siapa Didi? Syukran nak masuk guru. Syukran sakit Syukran perut. masuk. Ada yang tahu? Oh, Syukran sakit perut ya. Tidak minta izin dulu sama ibu ya. Nanti ibu hubungi ya. Bu, tadi keluar Syukrannya. Suka aja keluar ini, Ibu. Ya apa dong, harus rajin ya masuk sekolahnya. Nah, Syukrannya sekarang guru. kenapa Didi? Syukran kira di kelas tadi. Gak boleh, tidak boleh seperti itu. Syukran, nanti ibu hubungi langsung Syukrannya ya. Ibu ajak ngobrol berdua untuk menanyakan kenapa tidak masuk dan suka mengganggu. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh siswa yang datang paling awal. Tadi ibu lihat yang datang paling awal itu Yunus ya, kalau tidak salah. Ada tidak Yunusnya? Ada, Bu. Ya, silahkan pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Yunus. Dengan dimulainya hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan belajar kali ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yang akan diiringi dengan iringan musik biar lebih semangat ya. Ibu tampilkan dulu. Bentar ya. Sama-sama bernyanyi ya. Karena tumpah darahku, sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Alhamdulillah. Sudah ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kita lebih mencintai bangsa kita, lebih berbuat yang baik untuk negara kita gitu ya. Nah, kemudian sekarang supaya otot-ototnya tidak kaku, tidak pegal, karena dari tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang senam otak dulu ya. Senam otak ini untuk melakukan peregangan agar bisa belajar dengan semangat. Ya, ikuti gerakan yang ada di dalam video ini. Biar tidak tegang. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang energi. Waktu kelas 3 di akhir, kalian telah belajar tentang apa itu energi dan macam-macam energi. Coba Ibu mau tanya Rizky, apa yang kamu ketahui tentang energi?
Suaranya hilang, Bu. Iya, suara hilang. Kalau gitu Yunus aja, karena urusan bersuara. Apa yang kamu ketahui tentang energi? Energi adalah tenaga, Bu. Tenaga, betul. Tadi Yunus dari rumah sampai sekolah menggunakan energi tidak? Menggunakan, Bu, energi otot karena berjalan kaki. Iya, betul. Kalau tidak punya energi, tidak punya tenaga, tentu kita tidak bisa melakukan aktivitas. Coba, Gitri, apa jenis-jenis energi apa saja yang sudah kalian ketahui, yang sudah kamu ketahui? Energi matahari, Bu. Ah, betul. Apalagi? Energi angin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang energi. Hari ini kita akan belajar membuat tulisan dari sebuah teks visual tentang manfaat perubahan bentuk energi matahari. Lalu kita akan menyelidiki dan mengumpulkan sebanyak mungkin manfaat perubahan bentuk energi matahari dan disusun dalam peta konsep supaya rapi dan mudah dibaca. Nah, manfaatnya apa sih? Mengapa kita harus belajar ini? Dengan mempelajari perubahan bentuk energi matahari, mudah-mudahan kalian dapat menghargai energi dan bisa memanfaatkan energi secara bijak. Nah, baiklah, kita akan mulai. Oh iya, Ibu kemarin sudah mengirimkan materi yang akan dipelajari melalui grup WA. Apakah sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, bagus. Oke, nah Ibu membawa sesuatu. Coba tebak. Ini apa? Yang tahu? Daun, Bu, daun. Daun, Bu, Daun daun. Daun. Daun ini bagian dari apa? Pohon, Bu. Tumbuhan. Bagian dari tumbuhan. Bukan hanya daun ya, daun, batang, bagian dari tumbuhan. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Setelah Ibu mengambilnya hujan-hujanan. Singkong. Bu. Singkong ya? Betul, ini ada Singkong. tanaman singkong. Singkong. Coba nanti ada yang tahu mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tinggi? Bisa tumbuh Karena besar. disiram air. Nah, disiram air dan juga, nah kalau kita itu kan makanannya itu berasal dari tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan membuat makanannya dari mana? Dari tanah. Ya, Dari air. Dari tanah, Bu. melalui dari tanah, betul. Dari dalam Nah, tanah. namanya proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan ini perlu air, zat hara dari tanah, dan ada satu hal yang tidak boleh sampai tidak ada dalam proses fotosintesis. Itu apa? Matahari, Bu. Udara. Cahaya matahari. April, cahaya matahari. Cahaya matahari ini membantu tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Oke, tanpa matahari, tumbuhan bisa tumbuh atau tidak? Tidak bisa. Tidak, Bu. Nah, kemungkinan tidak bisa, sangat tidak bisa. Bisa, karena- Bu, tapi nanti enggak Bisa, tapi maksimal. Nah, kepanjangan. betul. Nah, betul, karena tidak ada cahaya matahari yang bantu tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri. Nah, sekarang kalian amati terangnya cahaya matahari dari kaca jendela kelas. Tunggu, terang bukan? Nah, Silau, Bu. silau ya, siang. Oke, Silau. sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks visual. Ada yang tahu apa itu teks visual? Gambar, Bu. Nah, ya, betul. Teks yang berbentuk gambar dalam menampilkan kata-katanya itu dalam bentuk gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh teks visual. Coba, siapa ya yang paling semangat? April, gambar apa saja yang kamu amati? Berjemur ya? Gambar Ibu menjemur pakaian, Bu. siapa Kemudian lagi? ada Iya, matahari. Mm-mm. Ada siapa itu yang sedang berolahraga, Ya, Bu? berolahraga, Ada Bu. adik di stroller, Bu. Ada Betul. Ada bayi. Ya, coba Didik. Coba Ibu tanya Didik, bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan?
Matahari memberikan cahaya supaya tanaman bisa masak, Bu Guru. Betul sekali, iya. Karena kalau tidak masak tidak akan bisa mendapatkan makanan ya. Betul. Coba Yunus, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Dengan mendapatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Iya, betul sekali. Dan terakhir, siapa ya? Itri, apa peranan matahari bagi kehidupan? Sebagai sumber energi, Bu. Itu matahari itu merupakan sumber energi utama ya bagi kita. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah bersama-sama. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada matahari? Terbayang tidak, anak-anak? Gelap, Gelap, Bu Bu, Guru. gelap. Gelap. Gelap, tidak akan ada. Dingin. Tidak ada matahari. Nah, ini membuktikan kalau matahari ini begitu penting dalam kehidupan manusia. Kita akan sama-sama menyelidiki mengapa sih matahari itu begitu penting, apa saja manfaatnya matahari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu akan membagi anak-anak sekalian ke dalam 3 kelompok A, B, dan C. Coba bantu Ibu, nanti Ibu akan membaginya menggunakan kocok arisan. Sekarang nanti kalian tekan lalu masuk ke dalam kelompok mana. Bu Gitri, siap? Bantu untuk menekan ya. 1, 2, Siap, Bu. 3. Iya. Gitri masuk kelompok A. Oke. Yeay. Selanjutnya Rizky, coba bantu Ibu untuk menekan ya. Baik, Bu. Masuk kelompok A, B, atau C. 1, 2, 3. Tada! Kelompok C. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Nah, kita akan menemukan cara memecahkan masalah itu, manfaat matahari dalam kehidupan kita. Kalian akan berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kalian sudah mengamati teks visual kan yang tadi. Nah, yang tadi teks visual yang sudah dibacakan, yang sudah disebutkan ada apa saja dalam gambar ini oleh Afril. Nah, sekarang kalian berdiskusi di kelompok masing-masing. Nah, sebelum berdiskusi, kita akan membuat kita akan membuat tulisan dari teks visual ini. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat tulisan berdasarkan teks visual. Yang pertama, amati media teks visual dengan seksama. Nah, tadi teks visual kan sudah ditampilkan. Kalian amati betul teks visual ini juga ada dalam LPD kalian ya. Amati ada poin-poin apa saja seperti yang tadi April contohkan. Kemudian catat peristiwa, kegiatan maupun situasi yang ada pada teks visual tersebut. Kemudian buat kalimat-kalimat yang menggambarkan keseluruhan peristiwa dalam teks visual dan susun kalimat-kalimat menjadi satu paragraf. Nah, jadi dari sebuah teks visual kita dapat memperoleh banyak informasi penting tentang suatu hal. Nah, sekarang kalian berdiskusi dalam kelompok kalian untuk membuat tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Silakan, waktunya 15 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dulu. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, tadi kelompok A, Gitri, coba apa tulisan yang sudah kalian buat? Sedikit saja. Matahari, pohon, adik bayi, dan yang semuanya sedang dijemur. Iya, betul. Nanti disusun ya ke dalam sebuah paragraf. Oke, sekarang kita akan melakukan penyelidikan secara mandiri untuk membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, Ibu sudah menyiapkan ada beberapa alat dan bahan untuk
melakukan percobaan ini, pertama sapu tangan tipis, kemudian kertas HVS atau kertas apa saja yang ada di kelas yang bisa dibasahi atau digunakan untuk membasahi. Kemudian satu lagi tisu. Nah, tisu. Nah, sekarang kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan siapa anggota yang akan membasahi benda-benda ini, siapa yang akan menjemur. Nah, untuk menjemurnya itu harus dijemur dalam 2 tempat. Yang pertama, tempat yang panas terkena sinar matahari, bisa di lapangan olahraga dan di tempat yang teduh, misalnya di teras kelas atau bahkan di kelas sendiri tidak apa-apa. Nah, jadi nanti kalian akan mendapatkan masing-masing 2 lembar sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nanti masing-masing jemur di tempat yang berbeda. Kemudian kalian catat dalam LKPD apa perubahan yang terjadi dalam barang-barang tersebut. Nah, kira-kira di antara tisu, sapu tangan, dan kertas, mana yang lebih dulu kering? Tisu. Tisu. Dan Tisu, Bu, yang kayaknya. lebih dulu kering itu, betul. Yang akan lebih dulu kering itu tempat yang dijemur di terik matahari atau di tempat yang teduh? Terik matahari, Bu Di Guru. matahari. Nah, Di nanti matahari. ya, nanti kalian amati setiap perubahannya, lalu tuliskan dalam LKPD penyelidikan tersebut. Nah, sekarang sudah selesai? Sudah selesai melakukan percobaannya? Nah, Sudah, Bu. ya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan tentang manfaat energi matahari. Sudah terlihat? Sudah. Nah, matahari sebagai sumber energi terbesar itu memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Betul, tadi kata Gitri ya, tadi menyebutkan matahari itu sumber kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, banyak ya, nanti kalian baca di LKD masing-masing, di bahan ajar masing-masing. Ada lagi bacaan tentang kisah Ali si biji energi. Nah, ya, dan selanjutnya coba simak. Dan selanjutnya coba simak video tentang manfaat energi matahari atau energi alternatif. Sumber energi terbarukan beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Nah, menarik.
dalam video yang tadi kalian lihat, energi matahari itu bisa diubah menjadi energi apa? Listrik. Jadi energi listrik, betul sekali, dengan memanfaatkan apa? Panel Dengan surya. memanfaatkan panel surya. Menggunakan energi alternatif seperti energi matahari itu bisa membuat penggunaan energinya lebih ramah lingkungan. Nah, tadi setelah menyimak beberapa teks dan juga video tentang manfaat energi matahari, sekarang coba kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menganalisis dan mengolah informasi yang berasal dari teks bacaan dan video pembelajaran. Kemudian sajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang perubahan bentuk energi matahari ke dalam LKPD. Nah, nanti kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam peta konsep. Peta konsep ini tentang manfaat energi matahari. Coba kalian temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Bisa disertakan gambar di sininya. Misalnya, ini untuk sebagai energi listrik bisa dirubah menjadi energi listrik. Bisa kalian gambarkan contoh panel suryanya. Atau Ibu beri contoh lagi, misalnya bermanfaat dalam proses fotosintesis tumbuhan. Bisa kalian gambarkan pula tumbuhan yang akan dibantu oleh mataharinya. Nah, silakan kalian berdiskusi secara kelompok dengan tertib. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus berkelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan kepada Ibu. Waktunya berapa lama, Bu Guru? Waktunya 15 menit deh. Kalau misalnya belum cukup, nanti Ibu beri tambahan waktu. Jadi untuk mencari informasinya, kalian bisa cari dari video yang tadi, kemudian teks bacaan, dan juga pengamatan atau penyelidikan yang sudah kalian lakukan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Udah dong, Bu Guru. Wih, cepat sekali, Didik. Coba Ibu mau tanya, kamu sudah mendapatkan apa saja dalam mengisi peta pikiran tadi? Sudah menuliskan manfaat-manfaat, Bu Guru, dari matahari. Nah, coba satu saja sebutkan. Untuk mengeringkan baju, Bu Guru. Ah, betul sekali. Kebayang kalau tidak ada energi matahari, baju kita basah terus. Nah, oke. Nah, semuanya sudah selesai. Kelompok A sudah selesai. Jadi kelompok A aja ya, sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok B sudah selesai. Sudah. Sudah semuanya. Kelompok C sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian dengan bantuan media tadi ya, kocok arisan. Oke, coba perwakilan kelompok. Ibu tunjuk saja ya, misalnya Gitri, coba kelompok siapa dulu yang akan duluan presentasi, bantu untuk menekannya ya. 1, 2, 3. Kelompok C. Siapa tadi kelompok C? Suwarni ya, Suwarni kelompok C. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus. Nah, selama Suwarni mempresentasikan hasil diskusinya, teman-teman Suwarni yang lain boleh ikut menilai. Kalian boleh menilai bagaimana penampilan kelompok C ketika presentasi. Nanti Ibu bagikan, ada di dalam LKPD. Kalian perhatikan penampilan presentasi teman kalian. Apakah pesan yang disampaikannya jelas? Kalau jelas, boleh di-checklist. Kemudian, tatanan visual peta pikirannya, apakah menarik? Jadi kan kalau yang menarik itu tadi Ibu sudah perhatikan, boleh pakai gambar, boleh pakai warna. Nah, kalau penampilan kelompok C tadi visual peta pikirannya menarik, boleh di-checklist ya. Bantu Ibu untuk menilai penampilan presentasi teman-teman kalian ya. Kemudian yang ketiga, ya, apakah informasi peta pikiran itu lengkap dengan bukti datanya? Nah, kalau memang lengkap,
Boleh di checklist ya, bantu Ibu untuk menilai teman-temannya. Oke, kelompok C sudah selesai menampilkan presentasi. Ada yang mau berkomentar? Dari kelompok A, Didik, bagaimana presentasi kelompok C? Sudah keren sekali Bu Guru, cuma double di sana Bu Guru. Sudah jemur baju, jemur celana lagi Bu Guru. Iya, bagus berarti ya. Berarti sangat-sangat lengkap informasinya. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Tetap semangat. Terima kasih, Bu. Nanti untuk menambahkan informasi lain, boleh nanti melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Oh ya, nanti Ibu akan kirimkan melalui LMS atau grup WhatsApp kalian untuk melakukan wawancara terhadap orang tua atau tetangga. Kalian tanya misalnya, Ibu, apa saja sih manfaat matahari buat rumah tangga kita gitu, di rumah kita, manfaatnya apa saja, nanti dicatat, kemudian diupload di LMS atau di grup WA kita ya untuk sebagai kegiatan di rumahnya. Kemudian, oke, kelompok C sudah selesai, sekarang kelompok, oh iya, ini dulu, kocok dulu. Oke, karena kelompok C sudah selesai, kelompok C bantu untuk menekannya ya. 1, 2, 3. Kelompok C kan sudah. Kita remove dulu. Remove. Oke, tinggal 2 kelompok karena kelompok C sudah. Nah, kelompok B. Siapa tadi? Gitri ya. Silahkan maju untuk mempresentasikan peta pikiran yang sudah kalian buat tentang manfaat energi matahari. Nah, yang lainnya seperti biasa ya, coba untuk menilai penampilan teman-temannya dan dimasukkan ke dalam LKPD. Oke, sudah selesai kelompok Gitri, kelompok C, kelompok B, terima kasih ya. Nah, yang lainnya ada yang berkomentar, kelompok A. Oke, sekarang terakhir kita karena sudah selesai tinggal kelompok A. Silakan Didik untuk mempresentasikan peta pikirannya. Sudah Bu Guru. Oke, ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain berdasarkan presentasi kelompok A? Bagus banget. Sudah bagus, Bu. Oh, bagus banget ya. Nah, dari diskusi yang sudah kalian lakukan, kita mendapatkan suatu hal bahwa dari sebuah teks visual ini kita bisa mengetahui berbagai informasi, dalam hal ini manfaat matahari bagi kehidupan. Nah, dan dengan melaksanakan diskusi kelompok, kalian sudah mendapatkan berbagai manfaat perubahan bentuk energi matahari terhadap kelangsungan makhluk hidup. Oke, Ibu akan menilai untuk kelompok yang paling aktif, yaitu kelompok B. Oke, terima kasih kelompok B. Yang lainnya juga harus lebih semangat ya, harus lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Dan jangan sampai hanya mengandalkan satu orang atau ketua kelompoknya, semuanya harus ikut berkontribusi. Nah, sekarang karena sudah selesai, kita akan melaksanakan evaluasi. Ibu akan menggunakan evaluasi dengan bantuan media Flickr. Ada yang sudah dengar? Nah, Ibu sudah mencetak barcode jawaban kalian dan akan Ibu bagikan. Silahkan Didik. Nih barcode-nya. Gitri, April, Yunus, Rizky. Oke, selesai. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan pertanyaannya. Kalian tunjukkan jawaban apa yang benar menurut kalian. Nanti Ibu scan jawabannya. Oke, siap? Sudah siap? Siap Bu Guru. Bu, siap. Ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Tadi sudah dijelaskan. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat tulisan berdasarkan teks visual. Ya, 1, 2, 3, 4. Coba urutan yang tepat. Langkah-langkah membuat tulisannya. Yang mana? A, B, C, atau D? Oke. Setiap pertanyaan Ibu beri waktu 1 menit. Kalau sudah siap, angkat kertas barcode-nya. Nanti Ibu akan scan. Oke. Sekarang soal nomor 2. Sudah, scan. Nah. Oke.
Ya, nanti di sini akan tampil nilai kalian. Oke, nah sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang mau berpendapat? Tidak akan Ibu tunjuk, masing-masing saja. Ngacung. Saya Bu Guru. Pak Didik, silakan. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Hari ini sangat menyenangkan Bu Guru. Jadi saya tahu manfaat dari matahari Bu Guru. Oke. Ada lagi? Bu, Apa yang paling gimana Gitri? aku jadi bisa bikin itu Bu, peta konsep Bu, bisa diisi sama aku. Hebat, dan kalian bisa berkreasi sesuai keinginan kalian, bisa ditambah gambar, warna. Oh ya, nanti hasil peta konsep yang sudah kalian buat per kelompok itu akan ditempel di papan mading sekolah. Ya, nanti setelah pembelajaran usai, kalian bisa menempelkannya bersama kelompoknya masing-masing supaya setiap siswa di sekolah ini tahu dan bisa menghargai energi matahari yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Oke, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Gamenya Bu Guru. Betul. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham? Udah Bu Guru. Paham semua, Bu. Pintar-pintar ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui berbagai banyak manfaat matahari, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang diberikan dan kita harus selalu menghemat energi. Walaupun memang energi matahari ini bisa kita dapatkan kapan saja, tapi kita harus menghargai dan memanfaatkannya dengan bijak. Oh ya, kalian tahu tidak ada beberapa negara yang selama 6 bulan itu tidak mendapatkan sinar matahari. Ada yang pernah dengar tidak? Tidak pernah Di kutub, Bu, di kutub. Nah, karena kan bumi kita ini bulat dan ada beberapa bagian dari dunia ini yang sangat sedikit sekali mendapatkan panas matahari. Nah, kita sebagai warga Indonesia, karena kita tinggal di daerah tropis, kita itu seimbang. Kita mendapatkan siang selama 12 jam dan malam selama 12 jam. Jadi kita patut bersyukur karena banyak negara lain, atau kalau yang waktu siangnya terlalu panjang, misalnya ada negara apa gitu. Nah, itu sampai katanya kalau saum itu sampai 20 jam itu ada kan. Nah, kita harus bersyukur kita tinggal di negara yang kita cintai ini mendapatkan siang dan malam yang seimbang gitu. Dan kita bisa memanfaatkan secara bijak. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita akan melakukan doa bersama sebelum pulang, dipimpin oleh siswa yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tadi yang paling aktif, ya Mas Didi. Oke, silakan Didi pimpin doanya. Pulang ya, macet dulu ya salah. Iya. Bareng-bareng. Oke, kalau gitu, Gitri aja Gitri. Pimpin doa untuk belajar. Sebagai rasa syukur kita hari ini karena telah selesai belajar dan doa sebelum pulang, mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian harus terus belajar dan mencari informasi sebanyak mungkin. Nanti untuk kegiatan remedial dan pengayaan yang belum bisa kita laksanakan hari ini, nanti Ibu akan olah dulu hasil penilaian yang tadi sudah kalian lakukan. Nanti akan dilaksanakan remedial dan pengayaan berupa link Google Form dan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas kita. Oke, Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Kalian mudah-mudahan menjadi anak yang pintar dan bermanfaat bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.